Love in Between, karya Patimaja. Bab 3. Kenapa kamu yang bawa minuman itu ke ruangan saya? Kila menunduk dalam. Ia masih belum bisa melupakan bayangan kejadian di toilet tadi. Melihat adegan ciuman memang biasa ia lakukan. Tapi, itu di drama-drama yang dia tonton. Kejadian tadi adalah adegan kissing di dunia nyata yang pertama kali dia lihat. Seharusnya tadi Kila langsung pergi setelah menyimpan kopi. Ah, dasar. Apa? Tadi saya diminta mengantar kopi itu pada Anda oleh Mas Pak Ijo. Kemana dia sekarang? Iya Pak. Si Pak Ijo kemana? Nada bicara Atar meninggi dan menyentak. Kila yakin pria itu marah padanya karena sudah melihat yang tak seharusnya. Memang benar ini bukan sepenuhnya kesalahan gadis itu. Atar juga salah. Kantor itu tempat bekerja, bukan tempat bermesraan, tetapi walau bagaimanapun itu haknya. Kila tidak boleh ikut campur. Memang nasibnya saja yang sial. Mas Paijo sakit perut katanya Pak. Dia izin ke toilet. Sekali lagi saya minta maaf soal kejadian tadi. Saya tidak bermaksud mengintip atau mencampuri urusan Anda. Sudahlah. Kembali bekerja. Ingat, jangan sebarkan kejadian tadi pada siapapun. Kalau orang-orang sampai mengetahuinya, kamu orang pertama yang saya cari. Baik, Pak. Permisi. Shit. Atar memejam singkat mengingat kejadian memalukan itu. Memarahi Paijo habis-habisan nyatanya tak lantas membuat hati dan pikiran pria itu tenang. Bisa-bisanya ada anak magang masuk sembarangan ke ruangannya. Padahal, selama ini Atar selalu mewanti-wanti agar Paijo untuk tidak sembarangan mengizinkan orang masuk ke ruangannya, kecuali Atar yang memintanya sendiri. Kalau berita itu sampai ke telinga papanya, sudah pasti itu akan menjadi masalah besar, dan rencana kembali ke Amerika pasti hanya tinggal kenangan. Benar, Atar tidak betah tinggal di sini. Terlalu banyak aturan yang mengikat kehidupannya. Dia tidak bisa bebas menikmati hidup seperti apa yang dia inginkan. Sebelum bekerja di perusahaan penerbitan papanya, Atar sempat bekerja di salah satu perusahaan majalah terkenal di Amerika. Posisinya sebagai pimpinan redaksi juga, dan kemampuannya boleh diuji jika kalian tidak percaya. Atar ini kompeten di bidangnya. Semua orang di tempat kerjanya dulu sangat menghormati Atar. Hanya di mata keluarganya saja, pria itu kehilangan harga dirinya. 6 bulan lalu, Arya, papanya Atar, mengabarkan bahwa perusahaannya membutuhkan bantuan Atar untuk mengisi posisi pimpinan redaksi yang kosong. Sejak awal Atar tahu menerima permintaan papanya itu hanya akan merenggut kebebasan Atar. Tapi sang papa terus memaksa, menelepon 10 kali sehari sampai ingin rasanya Atar mengganti nomor kontaknya. Andai saja waktu itu Atar tidak cerita kalau kontrak kerjanya akan segera habis, mungkin papanya tidak akan punya celah untuk memanfaatkan situasi. Karena desakan sang ayah, akhirnya pria itu pun tidak memperpanjang kontrak kerjanya di Amerika dan kembali ke negara kelahirannya. Relax, Tar. Muka lo kusut banget dari tadi, kata teman pria itu yang menjadi alasan Atar duduk di barisan depan acara ini. Dari awal gue udah bilang, mood gue lagi buruk hari ini. Lo maksa pengen gue datang. Udah kayak cewek PMS aja lo, hobi mood swing. Tapi tenang aja, lo gak bakal nyesel datang ke sini. Model yang tampil kualitas super semua, gue jamin. Siapa tahu ada satu yang nyantol. Basi. Dari tadi model yang lalu lalang gak ada yang menarik, standar semua.
Kau kira kenapa para pria di sini masih betah duduk manis dan menikmati fashion show-nya? Karena kami menunggu Ice Princess kesayangan kami. Ice Princess? Cicit Atar. Ah, itu dia, Shakira. Seorang perempuan berpakaian princess warna silver lengkap dengan mahkota cantiknya berjalan anggun di atas catwalk. Atar yang tadi terlihat kehilangan selera tiba-tiba mengubah posisi duduk menjadi tegak. Matanya tak lepas dari gadis berpara super cantik itu. Barangkali ini adalah perempuan tercantik yang pernah Atar lihat selama sepak terjangnya sebagai seorang player. Nah, kan terpesona loh. Shakira itu memang istimewa, Tar. Namanya Shakira, tanya Atar, tanpa melepaskan pandangan dari gadis yang tengah memutar dan mengibarkan gaunnya lalu memasang pose elegan. Dengan wajah tegas, penampilannya sangat berkelas. Iya, dia Shakira Hairanisa, salah satu model top, aset bangsa ini. Dia sudah jadi primadona sejak awal debutnya sebagai model. Orangnya sangat cuek dan dingin, paling anti didekati pria, entah kenapa. Serius? Dua rius? Mulai dari orang biasa sampai anak pejabat sudah mencoba mendekati Shakira, tapi nihil. Gak ada yang berhasil, bro. Payah sekali, ejek Atar sambil mengembangkan senyum miring. Kenapa? Emang lo yakin bisa dapetin dia? Lo nantang gue, sahut Atar. Iya, coba buktikan. Kalau lo emang player sejati, lo pasti bisa dapetin dia. Apa imbalannya? Gue kasih Lamborghini gue, dan kalau lo kalah, Ferrari merah terbaru punya lo buat gue. Gimana? Atar tersenyum penuh semangat. Dia dan temannya melakukan salam tinju yang menandakan resminya acara taruhan ini. Menaklukkan Shakira? Siapa takut? Sudah lama dia tidak tertantang seperti ini. Mulai hari ini, pasti hari-harinya akan lebih menyenangkan. Terlebih, gadis yang akan dia perjuangkan memang pantas diusahakan untuk menjadi miliknya. Jantung Atar berdebar hanya karena memikirkannya. Aneh. Harusnya kamu bilang sama kakak, Kila. Kantor itu lebih dekat dengan rumah kita dibandingkan kosan kamu, kata Kira ketika terhubung panggilan dengan adiknya. Shakila sedang bercerita mengenai tempat magangnya. Gadis itu juga mengeluh karena mendapat banyak masalah di hari pertama kerja. Mulai dari nyaris terlambat sampai insiden melihat bosnya bercumbu dengan seorang karyawan. Sayang kak, aku sudah bayar uang kos selama 4 bulan ke depan. Selama ini Kila memang memutuskan ngekos karena jarak rumah dan kampusnya cukup jauh. Bisa menghabiskan waktu 1,5 jam kalau lalu lintas lancar. Itu tidak masalah. Daripada kamu dapat masalah terus gara-gara terlambat, kakak akan kirim orang untuk jemput kamu nanti. Jangan pulang ke kosan. Kira menghidupkan loudspeaker lantas menyimpan ponsel di meja rias. Sekarang ia sedang ada di backstage fashion show-nya baru saja selesai. Gadis itu melepas semua aksesoris yang melekat di rambut dan tubuhnya, seperti mahkota, anting-anting, dan kalung. Aku kangen kakak. Kira yang sedang menghapus riasan tiba-tiba terhenti. Ia tersenyum mendengar kata rindu adiknya itu. Shakila memang sangat manja pada kakaknya. Bahkan sampai saat ini, Kira tidak menyangka bahwa adiknya bisa bertahan selama 3 tahun hidup mandiri sebagai anak kos. Kakak juga kangen sama kamu, makanya yang sering pulang ke rumah, jangan jadi anak rantau terus. Kakak juga jarang ada di rumah, kan kamu bisa sama ibu. Dia juga rindu kamu lah, iya kah? Kamu tidak percaya? Kila terkekeh di seberang sana. Aneh saja, aku tidak yakin ibu bisa kangen sama aku kak. Kila, gumam Kira memperingatkan. Dia tidak suka jika adiknya sudah overthinking begini. Shakila memang tidak begitu dekat dengan ibunya. Bisa dibilang hubungan mereka tidak baik sejak ayah Kila meninggal. Pokoknya aku kangen kakak.
ingin peluk kakak, ingin tidur bareng kakak, ingin main sama kakak, ingin pergi kemanapun sama kakak. Titik. Shakira terkekeh, senyumnya manis sekali. Kalau saja ada yang melihat, mereka pasti tidak akan percaya bahwa ternyata si Ice Princess bisa sehangat itu pada seseorang. Cantik, ucap seseorang di belakang sana. Kira menoleh ke arah sumber suara, lalu meminta izin pada adiknya untuk mengakhiri panggilan itu. Dan Kira setuju. "Anda siapa?" interogasi Kira. Sudah kembali menunjukkan ekspresi dingin. "Ah, perkenalkan, saya Atar. Tadi sedang mencari toilet dan tidak sengaja masuk ke ruangan ini." "Apa tulisan make up room di depan pintu itu kurang jelas?" "Aku tidak bisa melihat apapun selama ada kamu. Mataku hanya tertuju padamu sejak awal. Tidak ada yang lain." Bual Atar, memulai aksinya dengan penuh gelora. Shakira membeliak. Malas sekali harus menghadapi manusia jenis ini di saat yang tidak tepat. Acara fashion show saja sudah cukup melelahkan. Sekarang malah muncul pembual ulung yang menggelikan. "Toilet ada di ujung koridor ini. Sekarang tolong tinggalkan ruangan ini." "Aku suka dia," batin Atar. "Kamu bisa mengantar saya?" "Tidak." "Ah, kalau berkencan dengan saya, bisa." Dahi Shakira berkerut. Ucapan lancang pria itu membuat amarahnya melonjak begitu saja. "Pintu keluarnya sebelah sana," tunjuk Shakira mengusir halus pria tak jelas itu. Atar sudah tahu jenis perempuan seperti apa Shakira ini. Dia sadar bahwa cara murahan begini tidak akan berhasil menarik perhatiannya. Pria itu juga tidak berharap bisa menaklukkan gadis ini dengan cara yang biasa. Atar sengaja melakukan itu hanya untuk menciptakan kesan pertama yang mendalam bagi Shakira. Hal ini penting dilakukan untuk kelancaran pertemuan-pertemuan berikutnya. "Oke, tidak apa-apa. Tapi saya yakin di lain kesempatan kamu akan menyetujui ajakan ini." Shakira tersenyum penuh ejekan. "Dalam mimpimu," tandasnya dingin. Misi menaklukkan hati Ice Princess pun dimulai.